Untuk tahu tipe burung ini tipe panas atau tipe dingin, misalkan bicara tipe-tipe. Untuk tahu burung ombian, oh ini tipe ini misalkan. Untuk tahu itu semua kita harus beli dulu. Kita beli, kita rawat. Kita rawat begini gimana, kita rawat begitu gimana, kita pahami dengan cara ini gimana, kita pahami dengan cara itu gimana. Ngono lho rek. Kalau semudah itu konsepnya ya harusnya bakul-bakul kayak ditulisi rek. Ini kotak kacer tipe panas, ini kotak kacer tipe dingin. Faktanya belum pernah saya menjumpai. Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kicau mania, khususnya kacer mania. Salam hitam putih dari saya, salam dada hitam dari saya ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik, melanjutkan topik yang kemarin rek. Topik yang kemarin yaitu mengenai memilih kacer ombyoan ya. Caranya memilih kacer ombyoan itu yang gimana? Berdasarkan versi logika bro. Lagi-lagi logika harus dipakai bro ya. Jangan sampai kita nggak pakai logika, karena kita dibekali akal sama Allah, yaitu maka gunakanlah akal kita sebaik mungkin ya. Aku tapi dagan rek gini iki kacer tong golek panggane gini malah muni berbeken kuping. Sik, tak pindang gen, tak golek gen sing enak. Santai sik. Wes ning kene arek yo, rada enak gini. Tapi ya ada suara gema hutan enggak apa-apa ya. Jadi gini bro, tak lanjutkan lagi gimana sih cara milih kacer ombyoan itu berdasarkan versi logika. Karena tema saya itu selalu logika, jadi saya mengajak Anda semua untuk berlogika bro ya. Kalau beli burung, usahakan milih burung di antara kandang ombyoan. Itu misalnya kandang ombyoan rek ya. Kandang ombyoan itu kan banyak, burungnya kan banyak rek ya. Jadi satu walaupun sudah disap kotak-kotak. Ketika kalian mantau lihat, itu jangan sampai kalian itu milih burung satu. Milih burung yang ketika kalian lihat dia diam santai. Anggaplah mungkin versi kita akan mengatakan bahwa burung itu jinak. Belum tentu loh bro, ingat belum tentu. Bisa jadi burung itu menahan sakit. Memang burungnya sudah sakit. Ngono lho rek, jangan cari yang sudah kelihatannya kayak sudah jinak-jinak. Jangan. Golek sing gelabak rek. Karena gelabak itu tanda berarti dia aktif gerak. Berarti sehat jerone wes, penake omong ngono ya. Terus yang kedua, kalau bisa, kalau mau berbicara masalah kacer pancingan, pulutan, jaringan, usahakan 3 kategori ini loh ya. Usahakan lebih baik kalau kita mau bicara ciri fisik, tentu kacer pulutan itu lebih aman masalah jeroan, masalah tenggorokan karena dia nggak dipancing, karena dia nggak kejiret, nggak apa. Burung-burung pulutan jauh lebih bisa dilihat. Karena apa? Bulunya nggak mungkin rapi bro. Kalau burung pulutan, bulunya pasti nggak karu-karuan. Itu burung pulutan. Pulutan iki sing mikate karo getah iku lho rek. Iku pulutan lek wong kene ngarani pulutan. Nah, jadi bulunya nggak mungkin rapi karena ketika dia nempel kena pulut, mencelok sayape, mencelok pupune, dodone, akhirnya bulunya kan berantakan. Jebol-jebol gak karu-karuan. Pokoknya elek lah bulunya. Itu secara jeroan itu jauh lebih aman daripada yang mungkin kelihatan mulus banget tapi takutnya pancingan. Takutnya ya tidak semua kacer yang mulus itu pancingan ya ndak rek gitu loh. Takutnya pancingan. Kalau masalah kita melihat burung es pancingan itu mangap-mangap biasa ya, tenggorokannya kan sakit, katakanlah infeksi. Kalau menelan makanan juga ndak iso enak dilihat. Belum tentu juga bro, karena gini, ketika kita melihat burung nih ya, burung MH itu rata-rata kan pasti giras rek yo. Anggaplah ini kandang ombyoan rek yo, kandang ombyoan. Yang namanya burung MH itu pasti girasnya rangadubilah. Kalau wis girasnya rangadubilah, ketika dia diam mungkin mangap-mangap iki ketok rek. Mangap-mangap itu terlihat. Kalau dia itu ada sesuatu di tenggorokannya, itu ketika dia diam jauh dari kita. Tapi kalau kita lagi ngelihat gini, dideloi, diwasi ini, ya gelabak rek. Jadi kalian nggak akan pernah bisa melihat, gitu loh. Nggak akan pernah bisa melihat dia tuh pancingan atau enggak. Jadi
ketika kita melihat burung pancingan dari mangap-mangap atau cara menelan makanan atau gimana, itu kurang efisien ketika kita sampai di lokasi ombyoannya gitu loh. Jadi ya wis nganu rek, ngono iku rezeki-rezekian. Makanya kan sering banget saya sampaikan, beli burung kacer ombyoan iku rezeki-rezekian rek. Lek rezekimu bejo, rezekimu mau api, ya otomatis manuke ya api, manuke ya cepet, manuke ya sehat. Dan pertama urip, hidup. Nah, tapi kalau nasibnya pas apes, rezekinya pas apes ya dirawat 2 hari, dirawat seminggu, mati gara-gara pancingan, makannya nggak enak, burungnya infeksi nyilet. Nah, akhirnya ya sing ngono kae. Makanya kan ya semua pilihan tergantung pada Anda lah ya, tergantung pada sampean. Terus kalau masalah kacer yang bagus bang, prospek factor dari kacer ombyoan, caranya melihat gimana? Kalau dari saya ndak ada bro, ndak ada ya, kabeh faktor rezeki ae ya. Karena ya aku ki bakul rek, saya bakul, saya bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang saya sampaikan. Tidak ada dan tidak akan pernah bisa kita melihat burung itu bagus atau tidak dari sebuah kacer ombyoan dari ciri fisiknya. Nggak ada bro, ya wis kabeh mau faktor rezeki. Karena saya tahun 2015-16 ya, sekitar tahun itu saya kan tuh main manu ombyoan. Maksudnya tuh ini katek rek, katek ini puas. Karena sudah lama sekali saya main burung ombyoan, sudah menerapkan mbuh sing jarene iku mau warnanya harus begini, posturnya begini, terus paruhnya begini, caranya dia nganu gini, wes kabeh tak terapkan, ternyata jong. Yang menurut feeling saya aja, yang menurut feeling saya ini bagus, feelingku aku iki lah wes feeling aja. Ya wes tak rawat aja. Ya nanti akan membuahkan hasil. Yang penting ciptakan chemistry, sayangi burung, insya Allah dia akan menghasilkan burung yang istimewa ngono lho rek. Karena bagaimanapun juga secara logika, kita pakai logika bro, untuk tahu burung itu bagus atau tidaknya, nantinya akan dirawat bagaimana, itu ya ketika kita sudah memilikinya baru kita tahu ngono lho rek. Ya ngono, ini fakta bro. Sekarang begini, kalau kacer yang sudah jadi-jadi, kacer yang sudah gacor-gacor jadi-jadi, sudah juara-juara nasional, internasional, kita jadikan acuan dalam memilih kacer ombyoan, itu nggak bisa rek. Karena apa? Kacer yang sudah jadi ini sudah kerawat manusia bertahun-tahun bro. Jadi mulai dari warna bulu, mulai dari ciri fisik, mulai dari gerak-geriknya dia, atau bentuk kepalanya dia, atau gimana ya. Lek bentuk kepala mungkin ya ini rek, sebenarnya nggak ada yang berubah sih, cuman gini loh. Kalau misalkan kita berpikir, intinya berpikir bahwa burung yang sudah bagus, burung bagus, kita ambil acuan burung-burung yang juara, burung-burung yang sudah kerawat manusia, kita jadikan acuan. Fisiknya burung ini tadi kita jadikan acuan dalam memilih burung ombyoan. Ini tidak bisa, karena burung yang sudah bagus menurut kita jadikan acuan tadi itu burung yang sudah kerawat bro. Jadi tentu bentuk warna bulunya, terus kehalusan kelembutannya kabeh ku ya beda, karena wis kawongan karo durung kawongan, MH dan bukan. Ini logikanya saja. Bahkan begini, ini saya gede sedikit, kita mau bicara tipe saja ya. Untuk tahu tipe burung ini tipe panas atau tipe dingin, misalkan bicara tipe-tipe. Untuk tahu burung ombyoan, oh ini tipe ini misalkan. Untuk tahu itu semua kita harus beli dulu. Kita beli, kita rawat. Kita rawat begini gimana, kita rawat begitu gimana, kita pahami dengan cara ini gimana, kita pahami dengan cara itu gimana. Ngono lho rek. Nggak bisa cukup dilihat dari ciri fisiknya. Oh ini kacer tipe panas, oh ini kacer tipe dingin. Oh enggak semudah itu Ferguson, tidak begitu konsepnya ya. Kalau semudah itu konsepnya ya harusnya bakul-bakul kayak ya, bakul-bakul kayak ditulisi rek. Ini kotak kacer tipe panas, ini kotak kacer tipe dingin. Faktanya belum pernah saya menjumpai. Mau bakul ombyoan dari Surabaya, Jember, Banyuwangi sudah pernah saya samperin, ya tidak pernah menjumpai orang jualan seperti itu. Karena memang itu kan teori rek. Panas dingin itu teori, bukan sesuatu yang bisa kita klaim ya. Paham rek teko kene rek? Ya itulah yang bisa saya sampaikan rek mengenai cara memilih kacer ombyoan. Selebihnya tidak ada. Mengenai ciri fisik paruh celah, paruh-paruh atau gimana itu, ya wes pokoknya
saranku sebelum kalian berangkat ya, berangkat ke beli ombean, ke kios ombean, saranku berdoa ya. Berdoa dulu, semoga rezekiku enak ya Allah, ngono lho. Berdoa sih, maca Al-Fatihah sih kena ya toh. Maca sholawat sih ya kena. Berangkat nyampe ombean supaya kita ada rezeki lah, supaya rezekinya dhewe apik. Untuk manuk sing apik, ya oleh manuk sing tepak ngono rek ya. Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada salah kata, hilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus kalau ada sesuatu yang terlewat dari penyampaian saya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya rek ya. Ya wes rek ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.